anak-anak, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Pembelajaran kita pada hari ini, kalian dapat menyebutkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga. Kalian dapat menyebutkan contoh perilaku di rumah yang menunjukkan pengamalan sila-sila Pancasila. Kalian dapat menyebutkan fungsi keluarga. Kegiatan yang kalian lakukan hari ini yang pertama, menjawab pertanyaan berdasarkan lagu Keluarga Cemara. Yang kedua, membaca teks penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, menuliskan contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, menjawab pertanyaan berdasarkan lagu Cinta untuk Mama. Yang kelima, membaca teks mengantar ibu ke klinik pengobatan. Yang keenam, menjawab pertanyaan dari kolom halaman 43 nomor 4 tentang perilaku yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Dan yang ketujuh, membuat refleksi. Baik. Setelah anak-anak menyanyikan lagu Keluarga Cemara, anak-anak dapat menjawab ke-6 pertanyaan. Setelah itu, kita akan membaca teks cerita tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti merupakan bagian dari lembaga sosial yang ada di masyarakat. Bagi masyarakat primitif yang bermata pencaharian berburu dan bertani, keluarga merupakan struktur yang cukup memadai untuk menangani kegiatan produksi dan konsumsi. Keluarga merupakan lembaga sosial dasar, tempat semua lembaga lainnya berkembang. Kebudayaan yang makin kompleks menjadikan lembaga-lembaga itu penting. Keluarga Melati terdiri atas 5 anggota keluarga. Pak Sigit, ayah Melati berkedudukan sebagai kepala keluarga. Bu Ratih, ibu Melati berkedudukan sebagai kepala rumah tangga. Melati memiliki kakak yang bernama Bintang Pratama dan adik yang bernama Mentari Sekarsari. Di dalam keluarga Melati, setiap anggota keluarga saling menghargai dan membantu, sehingga kerukunan dan kedamaian dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Fungsi keluarga adalah mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak. Keluarga mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Keluarga melindungi anggota keluarga sehingga merasa terlindung dan aman. Sikap saling pengertian antar anggota keluarga menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga. Perlu ditanamkan kepada anak-anak sedini mungkin perilaku-perilaku baik seperti rajin beribadah, sopan santun, bertanggung jawab, dan suka memberi kepada sesama yang membutuhkan. Dalam lingkungan keluarga juga harus dibudayakan sikap kasih sayang, saling menghormati, dan saling melindungi. Orang tua harus mendidik anak-anak agar selalu patuh terhadap agama dan hukum serta menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Orang tua juga harus memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum dan adat. Orang tua mengajarkan atau mendidik anak-anaknya untuk selalu berbuat baik, bersikap adil, dan tidak boleh pilih kasih. Anak harus berbakti kepada orang tua. Bertanggung jawab terhadap tugas sebagai anak merupakan salah satu ungkapan terima kasih kepada orang tua. Keluarga Melati termasuk
keluarga yang harmonis dan menjadi teladan bagi keluarga di sekitarnya, karena perilaku hidupnya sesuai dengan pengamalan Pancasila. Setelah kita bersama-sama membaca teks, anak-anak dapat menjawab pertanyaan yang pertama. Tuliskan 5 contoh perilaku dalam keluarga yang terdapat pada bacaan di atas yang merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, tuliskan 5 contoh perilaku dalam keluarga yang pernah kalian lakukan yang merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Setelah kita membaca teks, kita akan menyanyikan lagu Cinta untuk Mama. Setelah anak-anak menyanyikan lagu Cinta untuk Mama, anak-anak dapat menjawab pertanyaan setelah menyanyikan lagu Cinta untuk Mama. Ada 5 nomor, anak-anak kerjakan ya. Selanjutnya kita akan membaca teks Mengantar Ibu ke Klinik Pengobatan. Rumah Melati sedang direnovasi. Plafon sudah rusak sehingga perlu diganti. Pintu dapur dan kolam ikan juga perlu diperbaiki. Keadaan rumah menjadi sedikit berantakan. Semua anggota keluarga bekerja sama membereskan alat rumah tangga supaya tidak mengganggu tukang bekerja. Tempat tidur dan meja makan ditutup menggunakan kain atau plastik lebar supaya tidak terkena debu. Meja dan kursi disusun sehingga tidak mengganggu tukang yang memperbaiki plafon. Bu Rati tidak hanya membereskan perabotan, tetapi juga menyiapkan makan untuk keluarga dan tukang yang bekerja. Karena kelelahan dan adanya debu yang berterbangan, Bu Rati sakit. Sore hari Melati mengantar ibunya ke klinik pengobatan di dekat rumahnya. Bu Rati mengalami influenza berat. Badan Bu Rati menggigil, suaranya parau, dan kepalanya pening. Keadaan di klinik pengobatan sore itu cukup ramai karena banyak orang yang berobat. Melati harus mengantri saat mendaftarkan ibunya. Setelah mendapat nomor antrian untuk masuk ruang pemeriksaan, Melati dan ibunya menunggu di ruang tunggu. Sambil menunggu giliran, Melati berjalan-jalan berkeliling ruang tunggu sambil melihat gambar-gambar berbagai penyakit dan penyebabnya. Langkah Melati terhenti karena ia melihat gambar penyakit yang menyerang alat pernapasan. Melati melihat sebuah gambar persis seperti yang diperlihatkan gurunya di sekolah. Melati mengamati dan membaca keterangan pada gambar tersebut. Rupanya Melati mengamati penyakit kanker paru-paru yang disebabkan oleh rokok. Melati teringat kalau ayahnya sering merokok. Ia berjanji dalam hatinya nanti setelah pulang dari klinik akan berbicara pada ayahnya tentang bahaya merokok. Ketika sedang termenung, Melati mendengar seorang perawat memanggil nama ibunya untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Melati segera menghampiri ibunya dan menuntunnya memasuki ruang pemeriksaan. Bu dokter kemudian memeriksa keadaan Bu Rati. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Bu dokter memberitahu bahwa Bu Rati mengalami gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Bu dokter kemudian menuliskan resep obat yang harus dibeli. Setelah mendapat resep dari dokter, Melati dan ibunya keluar dari ruang pemeriksaan. Tak lupa Melati dan ibunya mengucapkan terima kasih kepada Bu dokter. Melati dan ibunya menuju ke bagian apotik untuk membeli obat. Resep diberikan kepada apoteker dan mereka menunggu beberapa saat di ruang tunggu. Tak lama kemudian, apoteker memanggil nama Bu Rati. Melati segera menghampiri apoteker tersebut dan membayar obat untuk ibunya. Setelah mendapatkan obat, mereka pun pulang. Setelah anak-anak membaca teks mengantar ibu ke klinik pengobatan, jangan lupa untuk mengisi kolom di buku tematik halaman 43 nomor 4.
Mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Anak-anak dapat menulis perilaku melati yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila berdasarkan teks bacaan yang tadi ya. Setelah anak-anak dapat mengisi kolom, jangan lupa anak-anak untuk mengisi refleksi. Hari ini saya gembira karena saya dapat mengerjakan tugas dengan rajin, dengan tepat waktu. Hari ini saya menyesal karena misalnya mengumpulkan tugasnya telat. Rencana selanjutnya, saya tidak akan telat untuk mengumpulkan tugas dan disiplin pada waktu. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik. Dan jangan lupa anak-anak untuk tetap semangat. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa kembali. Selamat pagi, selamat